Di suatu sudut jazirah Arab, di tanah Yaman yang subur dan berlembah, lahirlah seorang laki-laki bernama Al-Aswad Al-Ansi. Tak banyak yang tahu kapan tepatnya ia dilahirkan. Namun yang jelas, ia tumbuh di tengah lingkungan yang keras, penuh dengan suku-suku yang selalu bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Sejak kecil, Al-Aswad dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berbicara. Ia bukan sekadar lelaki biasa, ia memiliki bakat dalam merangkai kata-kata yang memukau pendengarnya. Lidahnya tajam, dan setiap ucapannya seakan memiliki daya magis yang mampu menggugah hati orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ia juga dikenal memiliki kemampuan dalam ilmu sihir dan ramalan, sesuatu yang sangat dihormati oleh sebagian masyarakat pada masa itu. Ketika dewasa, Al-Aswad menjadi pemimpin dari suku Ansi, sebuah suku yang cukup berpengaruh di Yaman. Ambisinya besar, dan ia tak puas hanya menjadi pemimpin biasa. Dengan kemampuan bicaranya yang luar biasa, ia mulai meyakinkan orang-orang bahwa dirinya bukan manusia biasa. Ia mengaku mendapatkan wahyu, mengaku sebagai nabi, dan mulai menyebarkan ajaran yang menguntungkan dirinya sendiri. Saat itu, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab, termasuk Yaman. Gubernur Muslim di Yaman, Shahr bin Badhan, berusaha menjaga agar rakyatnya tetap setia pada Islam. Namun, Al-Aswad punya rencana lain. Dengan siasat licik, ia berhasil mengumpulkan pengikut yang fanatik, dan pada akhirnya, ia menggulingkan kekuasaan Shahr bin Badhan. Sang gubernur dibunuh, dan Al-Aswad menikahi istrinya, Azad, untuk memperkuat kedudukannya. Kabar pemberontakan Al-Aswad segera sampai ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup mengutus para sahabat dan tokoh muslim di Yaman untuk menghentikan pengaruh Al-Aswad. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Fairuz Ad-Dailami, seorang komandan muslim, mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan nabi palsu itu. Dalam kegelapan malam, di dalam istana megah yang ia rebut, Al-Aswad tertidur pulas, tak menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Dengan bantuan Azad, istri yang dipaksanya menikah, Fairuz dan beberapa sekutunya menyelinap ke dalam kamar. Dalam sekejap, pedang berkilat di udara dan Al-Aswad, sang nabi palsu yang haus kekuasaan, tewas dengan leher terpenggal. Berita kematiannya menyebar cepat. Para pengikutnya tercerai-berai dan Yaman kembali ke pangkuan Islam. Namun, peristiwa ini hanyalah awal dari gelombang pemberontakan yang akan terus menguji keteguhan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Sejarah mencatat nama Al-Aswad Al-Ansi sebagai salah satu dari mereka yang mencoba melawan kebenaran, namun akhirnya jatuh dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang nabi palsu yang muncul pada masa akhir kehidupan Nabi Muhammad, tepatnya sekitar tahun 630 Masehi. Ia berasal dari Yaman dan memimpin pemberontakan melawan Islam dalam peristiwa yang dikenal sebagai Riddah, pemberontakan kaum murtad. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Al-Aswad Al-Ansi. 1. Al-Aswad Al-Ansi. Ia mengaku sebagai nabi dan menggunakan sihir untuk meyakinkan pengikutnya. Berhasil merebut kekuasaan di Yaman dan menyingkirkan gubernur muslim Shahr bin Badhan. Menyatakan dirinya sebagai pemimpin spiritual dan politik. 2. Nabi Muhammad. Ketika mendengar pemberontakan Al-Aswad, Nabi mengirim surat dan menginstruksikan para sahabat untuk menumpasnya. Nabi wafat sebelum kabar kematian Al-Aswad sampai ke Madinah. 3. Fairuz Ad-Dailami, seorang komandan muslim keturunan Persia yang berperan penting dalam membunuh Al-Aswad. Berhasil membunuhnya dengan bantuan istrinya, Azad, yang merupakan janda dari gubernur Shahr bin Badhan. 4. Azad, istri Al-Aswad Al-Ansi. Sebelumnya istri Shahr bin Badhan yang dibunuh Al-Aswad, bersekongkol dengan Fairuz Ad-Dailami untuk menghabisi Al-Aswad. Peristiwa penting. Pertama, pengakuan kenabian. Di tengah padang pasir Yaman yang berdebu, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, seorang lelaki berdiri tegak di hadapan pengikutnya. Ia mengenakan jubah hitam panjang dengan sorban yang melilit kepalanya. Matanya menyala penuh keyakinan, bibirnya tersenyum penuh percaya diri. Dialah Al-Aswad Al-Ansi, pemimpin suku yang baru saja meraih kekuasaan dengan cara licik dan kekuatan senjatanya. Di sekelilingnya, para pengikutnya berkerumun, wajah mereka penuh harap dan penasaran. Mereka adalah orang-orang yang terbuai oleh kata-kata manisnya, percaya bahwa lelaki ini bukan orang biasa. Al-Aswad mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Suara gemuruh di antara mereka pun mereda.
Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara dengan suara lantang. "Dengarlah, wahai rakyat Yaman. Sesungguhnya aku bukan manusia biasa. Aku adalah yang terpilih yang mendapatkan wahyu dari langit." Beberapa orang di antara kerumunan saling berbisik. Seorang lelaki bertubuh besar bernama Amr memberanikan diri melangkah ke depan. "Apa maksudmu, wahai Al-Aswad? Kenapa tiba-tiba engkau berkata seperti ini?" tanyanya ragu-ragu. Al-Aswad tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati Amr dan menatapnya tajam. "Aku telah menerima wahyu dari Tuhan. Aku adalah nabinya, sebagaimana Muhammad di Madinah. Tapi ketahuilah, wahyuku lebih besar. Aku telah diberikan kekuatan yang tiada tanding, dan Yaman adalah milikku." Suaranya menggema di antara kerumunan. Para pengikutnya terdiam. Ada yang percaya tanpa ragu, ada pula yang mulai bertanya-tanya dalam hati. Tapi Al-Aswad tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir lama. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya ke langit dan mulai mengucapkan mantra yang membuat udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Asap hitam keluar dari lengan bajunya seperti sihir yang menyelimuti tubuhnya. Para pengikutnya terbelalak, terkejut sekaligus takut. Seorang wanita dari barisan belakang menjerit, "Dia punya kekuatan dari langit. Dia benar-benar nabi." Mendengar itu, orang-orang lain mulai ikut berseru, "Nabi, nabi." Tapi tidak semua orang terbuai. Seorang lelaki lain bernama Musa mencoba membantah, "Bagaimana mungkin ada nabi setelah Muhammad? Wahai Al-Aswad, jangan bermain dengan kebohongan." Al-Aswad tertawa keras, suaranya bergema di udara. "Muhammad, dia hanya manusia biasa. Tapi aku adalah cahaya yang baru. Aku akan membangun kerajaan yang lebih besar dan siapapun yang menentangku akan merasakan murka Tuhan." Ia menatap Musa dengan tajam, lalu dengan sekali tepukan tangan, dua pengawalnya menangkap lelaki itu. Tanpa ragu, mereka menyeret Musa ke depan, tepat di hadapan Al-Aswad. "Siapa yang meragukanku akan bernasib seperti dia," kata Al-Aswad dingin. Musa berusaha melawan, tapi dengan satu isyarat dari Al-Aswad, salah satu pengawalnya menghunuskan pedang dan menebas lehernya. Darah mengalir di tanah berpasir, dan orang-orang yang tadinya ragu kini gemetar ketakutan. "Siapa nabimu?" Al-Aswad berteriak lantang. Para pengikutnya segera bersujud. "Engkau, wahai Nabi Al-Aswad." Malam itu, berita tentang Nabi baru di Yaman mulai menyebar. Orang-orang yang takut mulai tunduk padanya, sementara mereka yang menolak terpaksa bersembunyi. Dan di tengah kegelapan, Al-Aswad Al-Ansi tersenyum puas, meyakini bahwa kekuasaannya baru saja dimulai. Namun ia lupa satu hal, kebohongan tidak akan bertahan lama, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kedua, surat Nabi Muhammad. Malam itu di Madinah, angin berhembus lembut menerpa dinding-dinding rumah Nabi Muhammad. Seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, berdiri dengan wajah serius di hadapan Rasulullah. Ia membawa selembar perkamen yang digulung rapi, siap menerima wahyu dan perintah. Nabi Muhammad duduk tenang, tatapannya teduh namun penuh kewibawaan. Di hadapannya beberapa sahabat berkumpul menunggu titah dari beliau. Kabar tentang seorang pria di Yaman yang mengaku sebagai nabi telah sampai ke telinga Rasulullah. Pria itu adalah Al-Aswad Al-Ansi, seorang yang menggunakan tipu daya dan sihir untuk menyesatkan rakyatnya. Nabi Muhammad menghela napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Kita tidak bisa membiarkan kebatilan ini terus menyebar. Islam adalah cahaya dan cahaya tidak boleh dikaburkan oleh kegelapan." Abdullah bin Mas'ud menunduk hormat. "Apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah?" Nabi tersenyum tipis, lalu mengambil selembar perkamen dan mulai mendiktekan isi surat yang akan dikirim kepada Al-Aswad Al-Ansi. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada si pendusta Al-Aswad Al-Ansi. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mendengar engkau mengaku sebagai nabi dan menyesatkan kaummu dengan kebohongan. Ketahuilah bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menentang kebenaran, ia tidak akan menang. Wahai Al-Aswad, bertaubatlah sebelum azab menimpamu.
Islam adalah agama yang benar, dan aku adalah utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau terpedaya oleh hawa nafsumu sendiri. Jika engkau tetap bersikeras dalam kesesatanmu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kehinaan kepadamu, dan pengikutmu akan tercerai-berai. Wahai rakyat Yaman, tetaplah teguh dalam Islam dan jangan mengikuti jalan yang gelap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu petunjuk jika engkau mau kembali pada kebenaran. Setelah selesai, Nabi Muhammad menyerahkan surat itu kepada Fairuz ad-Dailami, seorang pemimpin Muslim dari Persia yang saat itu berada di Yaman. Fairuz menerimanya dengan penuh hormat, lalu berjanji, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah, aku akan memastikan surat ini sampai kepadanya." Malam itu juga, utusan Rasulullah berangkat menuju Yaman, melewati gurun yang luas dan berbahaya. Surat itu adalah peringatan terakhir bagi Al-Aswad Al-Ansi. Jika ia mengabaikannya, kehancuran sudah menunggunya di depan mata. Di kejauhan, Yaman bersiap menghadapi perubahan besar. Kegelapan yang ditabur oleh Al-Aswad tak akan bertahan lama, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ketiga, penaklukan Yaman. Malam di Yaman begitu pekat. Langit gelap tanpa bintang, seakan alam pun menahan napas menunggu kejadian besar yang akan terjadi. Di dalam istananya yang megah, Al-Aswad Al-Ansi duduk di singgasananya, mengenakan jubah hitam yang menjuntai ke lantai. Matanya menatap tajam para pengikutnya yang berdiri dengan kepala tertunduk di hadapannya. "Kalian semua lihat sendiri, aku masih berkuasa. Muhammad sudah mati, dan kekuatan kita di sini semakin besar. Tidak ada yang bisa menandingi aku." Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Seorang pengikutnya, Qais, melangkah maju dengan hati-hati. "Wahai tuanku, memang benar Muhammad telah wafat. Namun, para sahabatnya tidak tinggal diam. Ada laporan bahwa pasukan Muslim di Yaman sedang menyusun rencana untuk menggulingkanmu." Al-Aswad mendengus kasar. "Biarkan mereka datang. Aku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan jin pun tunduk padaku. Mereka takkan mampu melawanku." Namun, di balik tembok istana yang kokoh itu, rencana besar sedang dijalankan. Fairuz ad-Dailami, seorang komandan Muslim yang berasal dari Persia, telah bersumpah akan menumbangkan sang nabi palsu. Bersama beberapa sekutunya, termasuk Dazawai dan Qais, mereka merencanakan pembunuhan Al-Aswad dari dalam. Yang tak disangka-sangka, istri Al-Aswad sendiri, Azad, ikut bersekongkol dengan mereka. Malam itu, Azad mendekati suaminya dengan langkah anggun. Ia tersenyum kecil, namun di dalam hatinya, ia menyimpan kebencian yang mendalam. "Wahai suamiku," katanya dengan suara lembut, "mengapa kau tak beristirahat? Aku khawatir kau terlalu lelah dengan semua urusan kerajaan ini." Al-Aswad menatap istrinya dan tersenyum sombong. "Aku tidak pernah lelah. Kekuatan ini adalah bukti bahwa aku adalah utusan Tuhan." Azad berpura-pura tertawa, lalu dengan hati-hati ia melirik ke arah pintu. Waktu yang ditunggu telah tiba. Di luar kamar, Fairuz dan para sekutunya telah bersiap. Mereka menggenggam pedang dengan erat, menahan napas agar tak menimbulkan suara. Saat Azad memberi isyarat, pintu kamar terbuka dengan cepat dan dalam sekejap, Fairuz menerjang masuk. "Al-Aswad, ini adalah akhir dari kebohonganmu," seru Fairuz sambil mengayunkan pedangnya. Al-Aswad terperanjat. Ia bangkit dengan cepat dan mencoba melawan. Namun sebelum ia sempat merapal sihirnya, Fairuz dan Dazawai telah menebas tubuhnya. Darah mengucur deras, membasahi lantai istana. Al-Aswad terhuyung, matanya melebar tak percaya. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku adalah..." Sebelum kata-kata terakhirnya selesai, tubuhnya roboh ke tanah. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Azad menatap mayat suaminya dengan tatapan kosong, lalu berbisik, "Akhirnya, Yaman terbebas dari tiran ini." Fairuz menghela napas lega, lalu menoleh ke arah pasukannya. "Kabar kematiannya harus segera kita sebarkan. Yaman kini kembali ke pangkuan Islam." Dan benar saja, keesokan harinya, pasukan Muslim yang telah bersiap di luar istana segera masuk dan merebut kembali kendali atas Yaman. Pengikut Al-Aswad yang ketakutan melarikan diri atau menyerah tanpa perlawanan. Kabar tentang kematian Al-Aswad Al-Ansi segera dikirim ke Madinah.
Namun saat berita itu tiba, Nabi Muhammad telah wafat. Meski begitu, para sahabat yang menerima kabar ini bersyukur karena salah satu ancaman besar bagi umat Islam telah dihancurkan. Malam itu, langit Yaman yang gelap perlahan mulai terang. Seakan alam merestui kemenangan Islam atas kebatilan. Malam di Yaman telah berlalu dengan darah dan keheningan. Di dalam istana yang megah namun kini berbau anyir kematian, tubuh Al-Aswad Al-Ansi tergeletak tak bernyawa. Pedang Fairuz Ad-Dailami telah menuntaskan tugasnya, dan dengan itu, tirani sang nabi palsu pun berakhir. Namun, kematian Al-Aswad hanyalah awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang Jazirah Arab. Fairuz berdiri diam, menatap mayat Al-Aswad dengan pandangan kosong. Nafasnya masih memburu, seolah tubuhnya belum sadar bahwa kemenangan baru saja diraih. Di sampingnya Azad, istri Al-Aswad yang diam-diam membenci suaminya, berdiri dengan wajah tegar meski matanya basah. "Ini sudah selesai," bisik Azad, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Fairuz menoleh padanya, mengangguk pelan. "Ya, Yaman telah bebas." Namun mereka tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Kematian Al-Aswad harus segera diumumkan sebelum para pengikutnya yang fanatik sempat mengatur perlawanan. "Kita harus mengirim utusan ke Madinah secepatnya," kata Fairuz tegas, menatap dua sahabat setianya, Dazawaih dan Qais. "Berita ini harus sampai kepada Abu Bakar. Mereka harus tahu bahwa Yaman kembali ke pangkuan Islam." Qais mengangguk mantap. "Aku akan berangkat malam ini. Akan kutempuh perjalanan tanpa berhenti. Madinah harus tahu." "Berhati-hatilah, jalan ke Madinah penuh dengan pengikut Al-Aswad yang mungkin belum tahu kematiannya," pesan Fairuz. Malam itu, Qais berangkat membawa kabar kemenangan, menembus dinginnya padang pasir dengan penuh semangat. Di San'a, ibu kota Yaman, kabar kematian Al-Aswad mulai tersebar pelan-pelan. Awalnya, rakyat Yaman ragu, takut bahwa ini hanya siasat sang nabi palsu untuk menguji kesetiaan mereka. Namun, ketika mayatnya akhirnya diperlihatkan, ketakutan mereka berubah menjadi kelegaan yang dalam. Seorang pemimpin kabilah yang dulu dipaksa tunduk pada Al-Aswad, Ma'di Karib, datang ke istana bersama beberapa pengikutnya. Ia menatap mayat Al-Aswad dengan tatapan dingin, lalu berbisik. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keadilannya. "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Ma'di?" tanya Fairuz. Ma'di tersenyum kecil. "Aku akan memanggil suku-suku lain. Kita pastikan tidak ada lagi yang berani mengaku nabi di tanah ini." Hari-hari berikutnya, Yaman menjadi medan bagi pembersihan pengaruh Al-Aswad. Para pemimpin suku yang dulu terpaksa tunduk kini bersatu, menumpas sisa-sisa pengikut nabi palsu itu. Keempat, berita kematian ke Madinah. Fajar baru saja menyingsing di Madinah. Udara pagi masih terasa sejuk, dan cahaya matahari perlahan menyinari rumah-rumah yang sederhana namun penuh keberkahan. Namun, di dalam rumah Nabi Muhammad, suasana sedang diliputi duka. Rasulullah telah wafat beberapa hari sebelumnya, meninggalkan kaum muslimin dalam kesedihan mendalam. Di sudut Masjid Nabawi, Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan wajah yang penuh beban. Kini, setelah wafatnya Rasulullah, ia diamanahkan sebagai pemimpin umat Islam. Di sampingnya, Umar bin Khattab berdiri dengan tangan mengepal. Masih sulit menerima kenyataan bahwa Nabi telah tiada. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar di kejauhan. Seorang penunggang kuda bergegas memasuki kota. Napasnya tersengal setelah menempuh perjalanan panjang dari Yaman. Ia adalah Fairuz Ad-Dailami, salah satu pejuang muslim yang ikut serta dalam pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi. Fairuz langsung turun dari kudanya dan berlari ke arah Abu Bakar dan Umar. Wajahnya penuh debu perjalanan, namun matanya bersinar dengan kabar penting. "Assalamualaikum, aku membawa berita dari Yaman," serunya. Abu Bakar bangkit dari duduknya. "Apa kabar dari Yaman, wahai Fairuz?" Fairuz mengatur napasnya, lalu berkata dengan penuh semangat, "Al-Aswad Al-Ansi telah mati. Si nabi palsu itu telah kami bunuh, dan Yaman kini kembali dalam pangkuan Islam." Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Para sahabat yang berada di masjid menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah Fairuz. Beberapa detik kemudian, wajah-wajah yang semula muram mulai menunjukkan harapan. Umar bin Khattab menatap Fairuz dengan mata membelalak.
Apa yang kau katakan itu benar? Bagaimana mungkin? Ceritakan semuanya. Fairuz mengangguk. Benar, kami berhasil menyelinap ke dalam istananya dengan bantuan istrinya sendiri, Azad. Begitu kami masuk, kami langsung menebasnya. Darahnya telah mengalir dan kebohongannya telah berakhir. Abu Bakar menarik napas panjang dan menatap langit. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kita dari fitnah besar ini. Seorang sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, yang juga berada di sana, mengangguk pelan. Itu adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Setiap kebatilan pasti akan tumbang, dan setiap kebenaran akan menang pada waktunya. Umar, yang tadinya muram, kini tersenyum tipis. Ini adalah kabar yang sangat baik. Kita kehilangan Rasulullah, namun Islam tetap tegak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya. Abu Bakar mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian yang telah berjuang di Yaman, dan semoga umat ini tetap kuat dalam menghadapi ujian-ujian berikutnya. Di seluruh Madinah, berita ini tersebar dengan cepat. Kaum muslimin yang semula dirundung kesedihan mulai merasa lega. Walaupun Rasulullah telah tiada, perjuangan Islam belum berakhir. Masih ada ancaman lain yang menunggu. Masih ada tugas besar yang harus diselesaikan. Namun, satu hal menjadi jelas bagi mereka. Setiap musuh Islam yang mencoba menebarkan kebatilan, pada akhirnya akan jatuh. Seperti halnya Al-Aswad Al-Ansi, yang kini hanya tinggal nama dalam sejarah. Dan di bawah langit Madinah yang cerah, kaum muslimin kembali bersiap melanjutkan perjuangan yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Setelah kematiannya, wilayah Yaman kembali berada dalam kendali pemerintahan Islam. Pemberontakan nabi-nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi menjadi bagian dari tantangan awal yang dihadapi oleh Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sejarah adalah guru terbaik bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat kisah-kisah tentang kebajikan yang harus diteladani dan keburukan yang harus dihindari. Salah satu kisah yang menyimpan banyak pelajaran adalah kisah Al-Aswad Al-Ansi, seorang nabi palsu yang pernah mengguncang Yaman dengan tipu daya dan ambisinya yang besar. Dalam kebangkitan dan kejatuhan Al-Aswad, kaum muslim dapat mengambil hikmah mendalam tentang pentingnya keteguhan iman, kebenaran, dan kehati-hatian terhadap fitnah. 1. Bahaya kesombongan dan ambisi yang melampaui batas. Al-Aswad Al-Ansi adalah contoh nyata seseorang yang dibutakan oleh ambisi. Ia tidak puas hanya menjadi pemimpin suku. Ia ingin lebih. Dengan kebohongan dan sihirnya, ia mengaku sebagai nabi, berusaha merebut kekuasaan dengan menyesatkan rakyatnya. Namun, pada akhirnya, kesombongannya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dari sini, kaum muslim belajar bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa kesombongan adalah sifat iblis, dan siapapun yang meniru langkahnya akan berakhir dalam kebinasaan. 2. Fitnah dan ujian dalam umat Islam. Kemunculan nabi palsu seperti Al-Aswad bukanlah satu-satunya ujian bagi Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, berbagai tantangan muncul, termasuk gerakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan mencoba memecah belah umat. Ini mengajarkan kita bahwa Islam akan selalu diuji, dan kaum muslim harus senantiasa waspada terhadap fitnah yang muncul di tengah mereka. Tidak semua orang yang berbicara manis membawa kebaikan, dan tidak semua yang tampak kuat berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah. 3. Kebenaran akan selalu menang. Meskipun Al-Aswad berhasil merebut kekuasaan dan menanamkan ketakutan di hati banyak orang, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Pada akhirnya, orang-orang yang beriman seperti Fairuz Ad-Dailami dan para sahabat di Yaman bersatu untuk menumpas kebatilan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran kembali tegak, dan rakyat Yaman diselamatkan dari kesesatan. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kebatilan mungkin menang sementara, tetapi kebenaran akan selalu bertahan. Kaum muslim harus yakin bahwa setiap perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pertolongannya selama mereka tetap teguh dalam keimanan dan tidak mudah tergoda oleh dunia. 4. Menjaga persatuan umat. Salah satu hal yang menyebabkan Al-Aswad bisa berkuasa
adalah adanya kelompok-kelompok yang mudah terpecah dan terpengaruh oleh janji-janji duniawi. Ketika umat tidak bersatu, maka musuh mudah masuk dan menghancurkan dari dalam. Namun, ketika kaum muslim bekerja sama untuk menumpas kebatilan, maka kemenangan dapat diraih. Ini adalah pelajaran penting bagi umat Islam hari ini. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan kecil memecah belah kita. Persatuan dalam Islam adalah kunci kekuatan. Jika kita terpecah, musuh akan dengan mudah menanamkan fitnah dan melemahkan umat. Kisah Al-Aswad Al-Ansi bukan sekadar cerita tentang seorang nabi palsu yang ditumpas oleh para sahabat. Ini adalah peringatan bagi setiap muslim agar tidak terjebak dalam kesombongan, agar selalu waspada terhadap fitnah, agar percaya bahwa kebenaran akan selalu menang, dan agar senantiasa menjaga persatuan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya Islam untuk menerangi jalan kita. Jangan biarkan kegelapan kebohongan dan ambisi duniawi menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah dan tetap teguh dalam keimanan hingga akhir hayat.